bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar, cuman cara kita kalau semuanya langsung kita serang berat, Pak. Satu demi satu dulu diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufufafa dulu. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof. Jimli, Profesor Fufufafa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang, saya percaya. Itu kata-kata Prof. Jimli. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Ersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan, ya. Jadi, nah buka-bukaan. Jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan, ya. Fufufafa. Fufufafa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting. Pertama adalah memang Fufufafa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimaksudkan. Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi lagi, Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa maksulin saja. Nah, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini. Ya, sahabat saya yang kita tektok terus, kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufufafa ini. Ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu, dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSc. Tapi mungkin waktu konsultasi dan lain. Padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSc itu apa singkatannya? Pak jelas sekolahnya. Iya, Pak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSc. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih, Pak. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada teman. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita, jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini, clear banget ini sebenarnya.
Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor halus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati, karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Said Didu, nggak pernah gentar, cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin fufu-fafa dulu. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK, siapa ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli, Profesor Fufufa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang, saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang, gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau, ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poinnya. Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2.100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi selamat, selumun selamat, ya. Tapi nggak selamat nantinya, ya. Gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Ya.